Ketika kita dizalimi orang, lalu kita akhirnya tersinggung, lalu sedikit ada perasaan ingin mendoakan orang itu buruk, itu juga nggak disalahkan loh mas. Bahkan disebutkan bahwa Allah akan mengabulkan doa orang yang terzalimi kan. Apapun doanya kan. Dan berarti kan di situ nggak ada penghakiman bahwa kita mau mendoakan orang buruk atau tidak. Artinya mas, semesta itu senetral itu. Kalau dibilang penghakimannya, ya kalau Anda yang percaya penghakimannya nanti di dimensi setelah ini. Kalau Anda mempercayai ada mizan, timbangan lah. Tapi di sini permainannya, gamenya adalah, ya itu mau digunakan untuk apa? Jadi makanya mas, itulah sebabnya kadang menjelaskan kenapa orang yang sakti dan sebagainya kadang malah menyepi. Karena saking mudahnya memanifestasi mas. Bayangin kalau Mas Habib, karena Anda adalah Habib yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW, ya. Saking hebatnya kesadaran Anda, lalu bayangin Anda kerja kantoran, tersinggung sama bos, besoknya kecelakaan bosnya. Nah itu kan sensitivitas mas sebetulnya, dan setiap orang punya kok. Mungkin bedanya Mas Hendra nggak peka di begitu, tapi mengendus peluang. Aku pernah di fase kayak gitu mas. Ya? Pernah ya? Zaman kan sebabnya kayaknya juga nggak jauh beda dengan wiridan gitu ya? Jadi wiridan itu tuh ya Allah kayak gitu tuh ribuan kan? Ya. Ribuan. Mas dulu wiridnya apa? Belajar di wiridnya Allah. Kan? Kalau kita kan ada jahar, ada siri kan? Iya, tapi wiridnya Allah itu. Allah. Terus ada yang lebih ekstrim. Jadi mulai jam 8 malam itu tuh aku sambil mandang lilin yang besar. Sampai jam 3 pagi itu nggak kedip. Wah, dan itu aku lakukan kayak gitu tuh. Itu latihan fokus loh mas. Latihan fokus itu. Gara-gara itu tuh kayak jadi sama orang tuh kayak sangat peka gitu. Iya. Waktu itu sangat peka gitu. Iya. Sangat mudah memberi atensi karena dilatih memberi atensi mas. Bahkan dulu saya latihan lilinnya 3 ya. Suruh fokus ke 1. Tanda bahwa kita atensinya sudah bagus banget adalah lilin kanan kiri lenyap. Saya yakin Mas Hendra coba, kan latihannya baru 1 ya, Mas kasih kanan kiri. Aku yakin kalau Mas Hendra fokus banget, kanan kiri lenyap. Nah berarti itu titik fokus kita yang sangat kuat sekali. Nah yang menarik adalah, kenapa kok saya mengalami keguncangan? Akhirnya saya jadi ngerti, dari semua Asmaul Husna, kata guru saya, yang energinya besar banget, wirid itu tuh Allah. Jadi harusnya tuh nggak boleh kalau itu tanpa pendampingan guru. Karena itu tuh ibaratnya akumulasi dari semua sifat loh mas. Jadi wirid itu tuh powerful banget, dan kalau kita nggak siap tuh memang oleng gitu loh. Belum lagi kita waktu itu aku kan masih umur SMP ya. Jadi ya begitu. Sekarang nih mas. Oh ya mas, mumpung ingat, sorry. Siapa di sini yang di hotel kadang suka dengar suara kursi geser-geser, lemari geser-geser? Iya. Bukan suara di hotel ahu-ahu ya, bukan ya, bukan. Itu beda, enggak nih. Suara itu seperti kursi digeret-geret, geret gitu, kayak orang nata ruangan. Iya, sering. Coba tanya ke kanan kiri, denger nggak? Bisa jadi nggak denger. Oh gitu. Loh, dikiranya masih, loh, aku tuh denger sebelah nggak ada orang. Aku pernah ngecek. Dan ada beberapa temenku kayak gitu, semuanya peka kayak aku. Sok yang di TikTok pernah nggak ngalamin Anda denger kayak di lantai atas ada geser-geser kursi. Saya pikir kan, oh mungkin ada meeting ya. Pas besoknya aku ke lantai itu, kamar mas. Dan masalahnya, kok geser-geser dari habis maghrib sampai subuh nggak berhenti. Itu yang terjadi di mbak-mbak mungkin ya mas ya? Mbak-mbak mana? Iya, mbak-mbak yang dia di tempat di kita di rumah. Terus dia denger gitu. Itu iya, nggak mungkin kan mereka bohong gitu. Iya, mereka sering denger kan? Iya. Tapi Mas Hendra denger nggak? Enggak. Nah, itu aku kayak gitu selalu. Istriku, mana sih? Oh, berarti ini tuh bukan pendengaran biasa. Nah, kayak gitu tuh menyebalkan. Aku tidak menyombongkan ini, menganggap ini sakti, enggak. Karena peka banget mas kupingku. Jadi, mas tahu ya, ruang tamu, kamarku kan belakang sini nih. Jauh kan? Aku kalau malam tidur, denger detak jam dinding depan itu. Jauh loh mas itu. Tek. Makanya aku sangat tidak suka kebisingan. Oh, nih contoh ya, aku merem gini. Ini enggak bullshit, merem. Mungkin 5 menit aku bisa denger detak jantungnya sendiri. Nah itu ya karena wirid dulu kerjanya. Nah itu yang tidak bisa dicapai dengan ikut training 2 hari. Hanya ikut
workshop, belajar fisika kuantum, itu harus ritual, Mas. Itu kayak kebiasaan kita waktu muda kayak gitu kan, memang menafkahkan waktu ke wirid, ke zikir, itu tuh kan habis-habisan gitu Iya. ya. Bahkan kalau aku hitungannya hampir 10 tahun lebih ya fokus ke situ gitu. Itu apa yang mungkin berkontribusi juga pada saat kemudian kita tuh doakan jelek orang, nyosot ke wong. Oh iya? Iya dong. Karena aku puluhan kasus kayak gitu dulu, Iya dong. pas waktu belum bisa ngontrol emosi ya gitu loh. Iya dong. Mana tadi Mas atensi koneksi? Nah ini. Atensi, koneksi, intensi itu kan berlaku untuk niat baik ataupun niat jahat. Nah, yang menarik adalah ketika kita dizalimi orang, lalu kita akhirnya tersinggung, lalu sedikit ada perasaan ingin mendoakan orang itu buruk, itu juga nggak disalahkan loh, Mas. Bahkan disebutkan bahwa Allah akan mengabulkan doa orang yang terzalimi kan, apapun doanya kan. Dan berarti kan di situ nggak ada penghakiman bahwa kita mau mendoakan orang buruk atau tidak. Artinya, Mas, semesta itu senetral itu. Kalau dibilang penghakimannya, ya kalau Anda yang percaya penghakimannya nanti di dimensi setelah ini. Kalau Anda mempercayai ada mizan, timbangan lah. Tapi di sini permainannya, gamenya adalah, ya itu mau digunakan untuk apa? Jadi makanya Mas, itulah sebabnya kadang menjelaskan kenapa orang yang sakti dan sebagainya kadang malah menyepi. Karena saking mudahnya memanifestasi, Mas. Bayangin kalau Mas Habib, karena Anda adalah Habib yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW, ya. Saking hebatnya kesadaran Anda. Lalu bayangin Anda kerja kantoran, tersinggung sama bos, besoknya kecelakaan bosnya. Anda tersinggung sama atasan, besoknya keselak sendok. Wah, Anda jadi orang yang berbahaya, Mas. Makanya orang kayak gitu kadang kalau belum bisa ngendaliin, mending bertapa aja di gunung, biar nggak berhubungan dengan orang. Ini Karena nyebeli, bahaya, dia sendiri takut. Aku pernah dihujat sama dosenku kan, gara-gara bayar telat terus kan, karena nyari uang sendiri kan. Ya. Terus Dosennya nggak mau tahu situasinya bahwa Hendra tuh harus nyari duit sendiri lah, nggak mau tahu ya. mangkel kan Mas, Iya. mangkel gitu kan. Terus kemudian tak sosotke gitu. Ya. Mas, sosotke itu artinya apa, Mas? Biar yang di TikTok mungkin. Kita doakan jelek gitu. Oh iya. Langsung kena jantung gitu kan. Langsung kena jantung, masuk rumah sakit. Tapi peristiwa kayak gitu tuh aku puluhan kali. Kita kan berpikir mungkin kebetulan aja pas memang wayai. Kenapa aku nggak menganggap ini kebetulan Iya. gitu. Aku pernah pikir itu pakai batu gitu ya. Aku baca lah ya. Usain halikudillah wajah misalnya itu 1000 kali gitu. Sambil aku bayangin nih. Ini cewek yang nyakitin aku. Habis ini kamu hubunganmu sama ini ambiar gitu. 3 hari keluarin dari kampus, ngajak balikan gitu ya. 1 minggu tak tinggal gitu. Ya. Nah, nih, mumpung aku inget ya. Saya tuh melihat bahwa kita tuh punya tendensi lebih powerful menggunakan salah satu di antara dua ini. Walaupun lebih baik dua-duanya. Aku nggak tahu ya. Mas Hendra ngerasa yang kayak gitu terjadi lebih gampang ketika pakai emosi negatif kan dibanding yang positif kan? Negatif. Ya kan, maksudnya gini. Dulu ya. Iya, dulu kita bicaranya dulu ya. Maksudnya Hendra ngedoain orang jadi kaya dengan ngedoain orang jadi celaka itu lebih cepat terkabulnya yang celaka kan? Celaka. Padahal kan sebenarnya dari konten lebih buruk. Nah, saya tuh sama, Mas. Jadi kecepatan saya ketika manifest something dengan positif itu slower, lebih lambat dibandingkan yang negatif. Nah, itulah sebabnya, makanya aku tuh adalah sebenarnya walaupun sering ngajar vibrasi, aku tuh pengguna force. Mas, saya tuh kemarin nonton anime yang main karakternya itu dimiliki berkah untuk keahlian membunuh. Jadi kalau dia nggak suka sama orang, mati Mas. Dan yang menarik, dia tuh bisa membunuh apa aja. Dia lagi jatuh, aku ingin membunuh hukum fisika, langsung jatuhnya berhenti. Jadi dia bisa membunuh apa saja. Tapi kan membunuh aslinya itu kan buruk. Tapi kalau dia gunakan untuk membunuh hal yang benar, itu jadi baik. Nah, itulah sebabnya, Mas. Setelah aku sadar ini tuh, aku tuh justru lebih efektif
untuk menghancurkan kegagalan dibandingkan untuk menarik keberhasilan. Nangkep nggak sih? Kosakatanya. Nah, ini agak bertentangan mungkin dengan hal-hal yang ideal ya, kayak misalnya gunakan power dan sebagainya. Jadi teman-teman tolong jangan dibenturin ya. Jadi aku itu lebih mudah untuk mendekatkan keberhasilan dengan menghancurkan kegagalan, bukan membayangkan keberhasilan. Jadi kayak gini, Mas. Imajinasinya untuk Arif RH itu bukan bayangkan keberhasilan datang kepada Anda. Itu nggak cocok. Cocoknya malah gini. Arif RH bayangkan ada sebuah bola dan itu kegagalan. Hancurkan, Rif. Hancurkan. Wah, di dalamnya ada keberhasilan. Nah, gitu loh. Aku tuh harus ada destruction-nya, penghancurannya. Nah, itulah sebabnya, Mas. Orang kayak kita tuh resonansinya kuat. Kalau kita itu zikirnya itu menyebut nama-nama Tuhan, Asmaul Husna, yang di situ menunjukkan dahsyatnya Tuhan. Kayak misalnya Allah Maha Perkasa, Allah Maha Penghancur. Itu keren banget vibrasinya di kita loh. Jadi kita tuh perwakilan dari penghancur. Kita tuh Thanos. Karena kita tuh punya darah Siwa. Ingat kan ada Wisnu, Brahma, Siwa. Nah, orang kan berpikir dia itu adalah energinya selalu Brahma, di mana dia penciptaan. Ada yang namanya energinya Wisnu, pemeliharaan, iya kan? Aku tuh Siwa. Aku tuh sadar betul. Makanya karena seperti itu, aku tuh menggunakannya energi Siwa. Tapi kan setiap orang itu kan bertumbuh, bertransformasi gitu ya. Dari dulu yang ketika kemudian kita sakit hati, terus kemudian mendoakan jelek, kejadian, akhirnya kita ngambil pelajaran dari situ. Kenapa aku nggak ngambil keuntungan untuk diriku sendiri, justru aku mencelakai orang lain terus gitu kan. Bahkan yang lebih parah tuh, aduh gimana ya, ada yang saya mati gitu, sumpah serius. Karena saya sakit hatinya gitu ya. Nah terus akhirnya aku ketemu narasumber yang songong. Dikit-dikit. Sebentar, aku songong gak nih, bahaya. Ini aku kena sasarannya Hendra. Dikit-dikit pamer yang dia punya lah. Mungkin dulu dia dia berangkat dari zero banget gitu kan. Dikit-dikit pamer gitu kan. Lewat story, lewat apa gitu kan. Akhirnya kan nggak sampai 5 bulan beli aku mobil kayak mobilmu gitu. Gitu kan. Terus sempat ada circle narasumber dulu di awal-awal pas bangunnya di Loso itu nggak mungkin bisa menemukan narasumber yang melebihi kita gitu kan. Waduh, digituin tuh kayak lihat aja nanti. Itu kan pakai energi negatif Mas sebenarnya. Iya. Itu energi Siwa kalau istilah saya pakai bahasa Indo. Makanya kan gini, orang tuh banyak lupa bahwa kita tuh juga bagian dari tiupan. Aku tiupkan ruhku. Yang meniupkan itu kan berarti kan semuanya tertiup, semua sifat-sifatnya yang mungkin tidak ada pada kita, kata mahanya aja. Kita pemaaf tapi nggak maaf gitu kan. Kan kalau di Asmaul Husna kan ada Maha Penghancur, itu kan Mas ada Mas. Lah, kita tuh strong di dimensi itu bisa digunakan ke situ. Cuman balik lagi ke kita sudah bisa memainkan itu tanpa kita terbakar karena kita sudah bisa punya sarung tangan yang anti bakarnya Mas. Kalau zaman dulu kan kita sampai terbakar sampai tubuh kita tuh kayak menggunakan energi itu tuh terlalu besar sehingga destruction-nya bukan hanya ke sana tapi ke diri sendiri. Nah, kalau kita sekarang tuh sudah bisa bebas bermain di antara ini sama ini tadi. Oke. Mas, ini nih aku jeda sampai sini dulu. Karena aku tuh banyak menemukan problem solving dalam hidupku tuh ketika ngobrol dengan Mas Arif gitu. Tapi ini juga dipelajari banyak orang. Bagaimana kemudian tadi kan Mas Arif sempat bicara tentang force ya, tentang level energi dan lain sebagainya. Nah, Mas, banyak orang tuh mengalami masalah-masalah itu berulang. Ya. Polanya tuh sama gitu. Dan dia nggak bisa keluar dari pola ini. Biasanya Mas Arif untuk memutus pola ini yang sudah bagaimana Mas? Jelas kalau mau diputus kan pola yang buruk kan, nggak mungkin pola baik mau dulu. Kalau pola baik justru kalau bisa ditingkatkan. Betul dong. Kan kita bicara tentang repetisi. Nah, repetisi. Ini enaknya kalau pakai flip chart tuh kayak gini. Saya juga jadi kalau lupa tuh bisa lihat ke sini apa yang dibahas itu Mas. Karena kadang kan kita ngomong belok kan, lupa baliknya nantinya. Nah, pertanyaan pertama ketika itu pengulangannya berapa kali dalam hidup Anda?
Satu. Oke ya. Nah, terus kedua pertanyaannya adalah sejak kapan? Itu untuk ngukur dulu seberapa kuat itu, Mas. Karena gini, kalau semakin banyak mengulang, berarti kan semakin itu kuat. Sejak kapan? Itu akan mempertegas. Kalau misalkan gini, Mas, dulu aku waktu SD itu enggak. Iya. Tapi setelah SMP, ini mulai. Loh, berarti sebelum itu tuh pemicunya. Kenapa kita nanya sejak kapan itu perlu untuk memutus pola? Kita harus memastikan dulu sejak kapan itu dimulai triggernya. Berarti orang itu kalau kita kembalikan ke zona sebelum itu, berarti kan pola itu nggak ada sebenarnya. Oke. Tapi kalau sejak SD, sejak kecil aku udah gitu, Mas, berarti kan dilacak bapaknya dong. Nangkep nggak maksudnya? Iya. Jadi kalau pola itu tuh berulang, Mas, kita harus tahu dulu dia tuh berulang berapa kali dari siapa dia. Kalau ternyata sampai mbah cucunya, iya itu semakin sulit. Maksudnya bukan nggak bisa. Artinya pola yang berulang sampai antar generasi lebih susah diatasi dibandingkan pola yang dimulai dari keberadaan saya sejak lahir. Gitu loh. Satu itu ya, itu dulu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita itu kalau kita mau memutuskan pengulangan itu, maka kita perlu untuk mengetahui setidaknya sebabnya. Jadi kayak misalnya saya kok sering banget ditipu ya, kita tuh harus bisa mengetahui kenapa ya gue itu ketipu. Oh, aku tuh kalau ketipu pasti karena tidak ada perjanjian hitam di atas putih. Nah, artinya selama itu tidak dilakukan, kita tidak mencoba untuk memutus. Ingat loh, yang dipetakan bukan hanya teknis, tapi juga non-teknisnya. Mas, aku tuh sudah ikhlas ya, tapi aku ketipu lagi. Loh, teknisnya kan sama, kamu tetap tidak bikin surat perjanjian hitam di atas putih. Yang kedua, aku tuh selalu ketipu tuh selalu sama cewek cakep ya, Mas. Aku selalu ketipu sama cewek cakep, masih ada tuh. Tenang, Mas, air itu udah tak kasih mantra, Mas. Itu mantranya di situ tulisannya aqua. Jadi, loh, kenapa kok selalu ketipunya sama cewek cakep? Oh, aku tuh ketika sudah ketemu sama cewek cakep sudah tidak lagi memperhatikan orang ini karakternya buruk atau tidak, amanah atau tidak. Berarti apa? Hati-hati sama cewek cakep dong kalau ingin motong. Atau jangan kerja sama cewek, sama cowok aja. Biar kamu lebih objektif. Nah, kayak gitu. Setelah kita tahu, maka kita perlu melakukan yang tidak begitu. Nah, yang paling sulit adalah mencari sebabnya. Sulit loh, Mas. Apalagi kalau itu sudah panjang sekali sehingga kita tidak tahu kapan mulainya. Kalau kita sudah tahu kapan mulainya, mudah. Nah, kalau di dalam teknik hipnoterapi sebetulnya itu bisa dilakukan teknik yang namanya regresi, Mas. Dimundurkan itu munculnya sejak kapan gitu loh. Iya. Kan ada age regression gitu, dimunculkan yang kadang. Tapi kan itu butuh bantuan dari pihak eksternal. Butuh bantuan pihak eksternal. Tapi kalau saya gini, Mas ya. Jadi saya sih biasanya sukanya itu ditulis. Karena gini, kadang kita tuh menyepelekan nulis. Nulis tuh dianggap buang waktu dan gak ada gunanya. Beda loh, Mas. Kayak misalnya gini, Mas, masalah saya banyak banget gitu. Masalah saya banyak banget dan masalah saya banyak banget. Terus gimana ya solusinya? Kalau kita minta nulis orang itu, coba dituliskan masalahmu sebanyak apa. 1, 2, 3. Ternyata cuma 2 yang terisi. Nah, akhirnya kita bisa tahu bahwa sebenarnya masalahnya tidak banyak. Masalahnya cuma 2, tapi diputar-putar terus di kepala Anda gitu. Nah, untuk bisa memutus pola, kita harus betul-betul mengenali pola itu tuh seperti apa. Kalau di dalam dunia trading kan kita bisa tahu, Mas, kenapa ya saya itu selalu loss misalkan. Oh, aku tuh cenderungnya loss itu karena greedy. Berarti aku harus hati-hati ketika grafiknya justru lagi hijau. Karena aku cenderung nanti tidak mau exit dengan cepat. Karena aku ingin berharap harganya lebih naik lagi. Sementara aku tidak pernah karena rasa takut misalkan gitu. Jadi dengan kita mengetahui sebabnya, kita bisa tahu kudu mutusnya seperti apa. Nah, cuman kalau kita tidak bisa melakukan itu sendiri, pihak ketiga itu diperlukan. Kadang gitu, Mas, kayak misalkan Mas Habib gitu, terus tak tanya-tanya gitu, nanti tiba-tiba
Tahu sendiri karena aku trigger, aku pancing, gitu Mas. Itu kalau pola mengulang ya. Tapi sebenarnya gini Mas, ada beberapa pola yang mengulang yang nyebelin banget dan istri saya tuh sering ketawa akhirnya sekarang. Tahu nggak? Paling nyebelin aku yang akhirnya saya ngerti Mas. Kadang kita sudah sadar pun itu nggak ngubah polanya. Polanya tahu nggak Mas? Aku selalu ketemu mobil di tikungan yang sempit. Nyebelin loh itu. Maksudnya gini loh. Kan waktu itu kan harusnya kalau kita lebih lambat 5 menit mobil itu udah lewat dulu dari tikungan. Lah kok bisa? Aku tuh nyaris selalu ketemu mobil di tikungan yang sempit. Kalau tikungannya gede nggak salah. Ya, itu kebalikan sama aku berarti. Itu sih aku tuh suruh sering ngomel-ngomel. Kampret tenan kok itu. Mbok gitu. Nah, terus istriku bilang, "Udah, disadari aja, diterima, bersyukur, nanti berubah." Enggak, sampai sekarang. Cuman beda aja sikapku, paling ketawa. Bangsat gitu. Enggak berubah. Kenapa? Karena aku tidak tahu juga itu kenapa.